Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan ikatan kimia. Materi prasyarat yang perlu kamu ingat kembali sebelum membahas ikatan kimia adalah konfigurasi elektron dan struktur Lewis. Kedua materi ini telah kita pelajari di semester sebelumnya. Di sini ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Pertama ada gambar balon udara, yang kedua ada lampu neon, dan yang ketiga ada pemandangan gedung dan langit. Nah, kira-kira zat kimia apa ya yang berhubungan dengan ketiga gambar ini? Untuk gambar yang pertama, kita akan membahas tentang gas helium yang memiliki rumus kimia He. Gas ini adalah gas yang mengisi balon udara. Kemudian di gambar kedua, sesuai dengan namanya, lampu neon, berisi gas neon yang memiliki rumus kimia Ne. Dan di gambar yang ketiga, kita akan fokus ke udara yang mengandung berbagai macam gas, antara lain gas hidrogen, yaitu H2, nitrogen, N2, oksigen, O2, dan karbon dioksida atau CO2. Berdasarkan ketiga gambar dan deskripsi singkat tersebut, adakah pertanyaan yang muncul di benakmu? Coba kita perhatikan rumus-rumus kimia yang ada pada deskripsi. Misalnya, kenapa sih rumus kimianya gas helium itu hanya He saja, sementara gas hidrogen rumus kimianya H2? Atau, kenapa sih rumus kimianya gas nitrogen itu bukan N saja, atau N3, atau seterusnya? Nah, kita akan membahas atau mencari tahu lebih lanjut di slide berikutnya. Kita bahas terlebih dahulu gas helium dan gas neon. Atom-atom helium dalam gas helium dan atom-atom neon dalam gas neon telah berada dalam keadaan stabil. Keadaan stabil dimiliki oleh unsur golongan 8A. Kira-kira apa ya yang menjadi indikasi suatu atom dikatakan stabil atau tidak? Mari kita perhatikan konfigurasi elektron sejumlah unsur golongan 8A berikut ini. Di sini ada konfigurasi elektron dari helium, neon, argon, dan kripton. Dapatkah kamu menemukan kesimpulan apa ya yang menjadi tanda kestabilannya suatu atom berdasarkan konfigurasi elektron di atas? Berdasarkan informasi konfigurasi elektron yang kita dapatkan, mari kita coba gambarkan struktur Lewisnya. Berikut adalah struktur Lewis untuk atom helium, neon, argon, dan kripton. Untuk atom helium, ternyata dia telah memenuhi kaidah duplet. Suatu atom dikatakan memenuhi kaidah duplet ketika dia memiliki elektron valensi sebanyak 2. Di sini ditandai dengan tanda titik 2. Untuk atom neon, argon, dan kripton, kita bisa menemukan kesamaannya, yaitu elektron valensinya berjumlah 8, dan ini dikatakan memenuhi kaidah oktet. Suatu atom dikatakan memenuhi kaidah oktet jika dia memiliki elektron valensi sebanyak 8. Hal inilah yang membuat unsur-unsur golongan 8A dikatakan stabil. Jadi, suatu atom dikatakan stabil apabila atom tersebut memenuhi kaidah oktet, artinya memiliki elektron valensi sebanyak 8. Pengecualian untuk atom hidrogen dan helium, keduanya dikatakan stabil jika memenuhi kaidah duplet atau memiliki elektron valensi sebanyak 2. Sekarang mari kita membahas gas hidrogen, nitrogen, dan oksigen yang ada di udara. Satu atom hidrogen, nitrogen, dan oksigen belum dalam keadaan stabil. Kita bisa melihat dari konfigurasi elektron dan struktur Lewisnya. Atom hidrogen hanya memiliki 1 elektron valensi. Atom nitrogen hanya memiliki 5 elektron valensi. Dan untuk yang oksigen memiliki 6 elektron valensi. Satu atom hidrogen ternyata belum memenuhi kaidah duplet. Begitupun satu atom nitrogen dan satu atom oksigen belum memenuhi kaidah oktet. Sekarang kita bandingkan. Struktur Lewis yang di sebelah kiri ini adalah struktur dari satu atom H, N, dan O yang belum stabil.
Sementara yang sebelah kanan, kita gambarkan struktur Lewis dari H2, N2, dan O2 yang ada di udara. Ketika dua atom hidrogen membentuk molekul unsur H2, maka struktur Lewisnya digambarkan sebagai berikut. Dan kita bisa lihat, untuk atom hidrogen yang sebelah kiri ini, dia memenuhi kaidah duplet karena elektron valensinya menjadi 2, 1, 2. Begitupun atom hidrogen yang di sebelah kanan juga memenuhi kaidah duplet karena elektron valensinya ada 2, 1, 2. Jadi elektron ini digunakan bersama-sama oleh atom H yang di sebelah kiri maupun atom H yang sebelah kanan, sehingga kedua atom H ini dapat memenuhi kaidah duplet. Sama halnya dengan nitrogen dan oksigen pada N2 dan O2. Yang nitrogen sebelah kiri, ketika kita hitung elektron valensinya, ternyata ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun nitrogen yang ada di sebelah kanan. Sama halnya dengan yang oksigen, yang di sebelah kiri, maupun oksigen yang di sebelah kanan. Keduanya, masing-masing atom N dan atom O pada N2 maupun O2 telah memenuhi kaidah oktet. Atom-atom dari unsur yang tidak stabil, contohnya H, N, dan O, akan cenderung bergabung dengan atom lain, bisa sejenis ataupun beda jenis, agar dia bisa menjadi stabil. Cara mencapai kestabilan ada 3. Yang pertama dengan cara melepas elektron pada kulit terluar, yang kedua dengan cara menerima elektron, dan yang ketiga dengan cara memakai elektron secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan ikatan kimia, yang dapat didefinisikan sebagai terlibatnya dua atom atau lebih dalam proses pembentukan ikatan antar atom untuk mencapai kestabilan. Jadi, kenapa rumus kimia gas helium itu hanya He, bukan He2? Karena satu atom helium telah berada dalam keadaan stabil. Dia tidak perlu berikatan lagi dengan atom lain. Lalu, kenapa rumus kimia gas hidrogen adalah H2, bukan H saja? Karena kalau hanya H saja, hidrogen tidak akan stabil. Hidrogen menjadi stabil ketika berikatan membentuk molekul unsur H2, sehingga rumus kimianya adalah H2. Sekian video pendahuluan ikatan kimia. Jika ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.